Chapter 258. Episode baru, 1. Kawasan hidup Orden. Jauh di dalam jantung kerajaan Orden, Orden duduk di atas tahta di depan bawahannya yang setia. Seorang penyusup telah memasuki Time Barrier. Pelayan raja yang berlutut itu melaporkan. Jadi, seekor lalat lagi memasuki jebakan. Tidak kali ini, penyusup itu sepertinya tahu bagaimana Time Barrier bekerja. Jika kita membiarkannya dan dia membongkar penghalang, jiwa-jiwa yang telah kita jebak di dalamnya akan melarikan diri. Kita perlu melakukan sesuatu tentang dia. Petik 2. Mendengar ini, Raja memandangi para pelayan yang sedang berlutut di depannya. Kuru-kuru, Lakor, Veritas, Garimto. Jika dia mau, dia bisa membuat pelayannya yang setia memusnahkan para pengganggu yang sombong. Petik 2. Aku akan menanganinya. Tetapi sebelum Raja bisa mengatakan apapun, seorang manusia berbicara. Para pelayan Raja memelototi manusia dengan rasa tidak puas. Namun, manusia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Bahkan, manusia mendengus dan berbicara lagi dengan cara yang lebih percaya diri. Aku akan menjatuhkannya. Kata-kata Jin Sahyuk tersenyum di wajah Orden. Maukah Anda? Tanya Orden. Jin Sahyuk mengangguk dengan percaya diri, tentu saja. Setelah bertarung dengan Bel belum lama ini, dia bergabung dengan Orden. Tentu saja, itu tidak berarti dia berencana untuk bekerja sama sepenuhnya dengannya. Dia hanya harus merangkul sedikit jijik untuk menghindari halangan Bel. Aku akan membuatnya menghilang dari pandanganmu. Dia tidak berbohong. Dia berencana untuk membawa Kim Ha-jin kembali ke masa lalu Akatrina, jadi dia akan menghilang dari pandangan para monster. Meskipun kesempatan itu datang lebih awal dari yang dia perkirakan, dia tidak keberatan sama sekali. Dia ingin pergi dari tempat ini berbau aroma monster humanoid secepat mungkin. Bagus, kalau begitu kamu bisa melakukannya. Orden memberikan persetujuannya, dan Jin Sahyuk melepaskan kekuatan sihirnya dengan senyum. Hadiah barunya, manipulasi realitas membentuk portal. Kalau begitu aku akan pergi, kalian brengsek. Dia mengutuk monster humanoid dan menghilang ke portal. Tidak mengherankan, para pelayan raja menjadi geram. Petik 2. Rajaku, mengapa kamu menerima manusia yang kurang ajar ke dalam barisan kami? Bunuh. Itu. Jalang. Kururu, kurururu. Orden melepaskan kekuatan sihirnya dan menekan ketidakpuasan pelayannya. 84 hari setara dengan hanya 12 jam di dunia nyata. Pesta Island bergerak maju menuju kastil di kejauhan. 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, mereka menyadari bahwa lingkungan mereka tidak berubah sedikit pun. Ada yang salah. Kenapa kita tidak dibagi menjadi 2 tim? Kami punya cara untuk berkomunikasi, jadi itu harus baik-baik saja. Petik 2. Tim dibagi menjadi 2 atas saran Jin Seyeon. Ailen, Jin Seyeon, dan Shin Jong-hak membentuk tim pertama, sementara Yi Yong-ha dan Seo Yong-ji membentuk tim kedua. Mereka memutuskan untuk menghubungi satu sama lain saat mereka menemukan sesuatu. Waktu berlalu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari. Dan akhirnya, 84 hari. Masalahnya jelas makanan. Persediaan yang mereka bawa tidak cukup untuk bertahan selama 3 bulan. Kekurangan air sangat merugikan. Pada hari ke-6, mereka memutuskan untuk menyerah dan kembali menggunakan gulungan pengembalian mereka. Kenapa tidak bekerja? Tentu saja, Return Scrolls tidak berfungsi di dalam Time Barrier. Dengan harapan terakhir mereka hilang, keputusasaan tertanam dalam hati mereka. Ailen, Jin Seyeon, dan Shin Jong-hak jatuh ke tanah dengan frustrasi. Sebagai analogi, bahkan Ferrari tidak dapat berjalan tanpa bahan bakar. Mobil yang lebih baik membutuhkan bahan bakar yang lebih baik juga. Setelah kelelahan, manusia super tidak ada bedanya dengan orang biasa. Meski begitu, kematian karena dehidrasi dan kelaparan adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Tidak ada yang mengira mereka akan mencapai tujuan mereka dengan kelaparan daripada pertempuran. Seiring waktu berlalu dan keputusasaan tumbuh lebih besar, pikiran mereka runtuh. Dan saat itulah hal itu terjadi. Ketika mereka akan menerima kematian mereka, mereka merasakan kehadiran yang tidak diketahui mendekati mereka. Mereka menoleh ke arah itu. Kemudian, mereka mendapatkan kembali harapan. Pria yang muncul seperti angin mengenakan mantel baju besi yang bersinar lebih terang dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Hah? Apa itu? Itu adalah Kim Ha-jin. Melihat wajahnya, ketiga orang itu berkedip kosong. Mereka nyaris tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Kim Ha-jin berjalan mendekati mereka dan berkata sambil menyerahkan botol-botol air. Bangun. Kedua kata ini mungkin kata-kata paling keren yang didengar Ailen, Jin Seyeon, dan Shin Jong-hak dalam hidup mereka. Saya pertama kali memberi mereka air. Teguk, teguk. Setelah menyaksikan mereka menelannya, saya mulai memasak. Karena mereka kelaparan untuk waktu yang lama, saya membuat sup. Bahkan manusia super akan kesulitan mencerna makanan dalam kondisi itu. Beberapa menit kemudian, ketiga orang miskin itu berjalan mendekati saya. Petik 2. Selesai. Oh, petik 2. Pertama, saya memberikan semangkuk untuk Shin Jong-hak. Ketampanannya yang biasa hilang, digantikan oleh penampilan gelandangan.
Petik 2. Tapi Shin Jonghak hanya menatapku tanpa mengambil semangkuk sup. Dia memukul bibirnya, tetapi dia tampaknya terlalu malu untuk mengambilnya. Apa yang kamu tunggu? Jika Anda tidak menginginkannya, dorong. Petik 2. Ketika Aileen mencoba mendorongnya, dia akhirnya mengambil mangkuk itu. Saya kemudian memberi mangkuk Aileen dan Jin Seyeon juga. 3 menit kemudian, mereka mengembalikan mangkuk kosong mereka. Ah, Kuhum, jadi, bagaimana kamu tahu untuk datang menyelamatkan kami? Aileen, yang menjilat semuanya dari mangkuk, menatapku dengan ekspresi menyesal. Saya memberitahu dia alasan yang saya siapkan sebelumnya. Aku sudah di sini sebentar. Oh, seperti yang diharapkan dari Fenrir yang terkenal. Saya mengagumi Anda, senior. Petik 2. Aileen dan Jin Seyeon bereaksi. Mereka memberi isyarat agar saya mengisi ulang mangkuk mereka. Senior, bukankah kamu bilang kamu ada di sini sebelum kita? Itu membuat Anda senior kami. Terima kasih, senior, terima kasih. Petik 2. Mata Jin Seyeon penuh dengan emosi. Dia tampak siap untuk bersujud dan mencium kakiku. Tampaknya mereka lebih sulit daripada yang saya kira. Aku memandang Shin Jonghak untuk melihat apakah dia menginginkan mangkuk lain juga. HRP, HRP. Dia menjilati mangkuknya. Dia memunggungiku, tapi aku bisa tahu dari suara yang dia buat dan cara bahunya melompat-lompat. Aku mengambil mangkuk itu dari tangannya. Apa yang kamu inginkan? Mengembalikannya. Kamu selesai, ya ampun. Anda dapat memiliki detik. Petik 2. Saya mengisi ketiga mangkuk dan mengembalikannya. Petik 2. Aku tidak butuh bantuanmu. Tapi Shin Jonghak keras kepala. Matanya tertuju pada mangkuk sup, tetapi mulutnya menolakku. Wosh, wosh. Saya mencoba mengocok mangkuk di depannya. Mata Shin Jonghak mengikuti mangkuk itu seolah-olah dia terpesona. Petik 2. Sesep, SSSP. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya? Saya bisa melihat Anda mengeluarkan air liur. Petik 2. Ketika aku bertanya lagi, Shin Jonghak bergumam pelan. Tanda hubung. Hari ini, hanya untuk hari ini, aku ingin kamu menjadi juru masakku. Aku tersenyum dan menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Setelah itu, saya memasak beberapa daging dan bahkan memberi mereka ramuan yang meningkatkan vitalitas mereka. Kamu menyelamatkan kami. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya makanan penutup gelombang? Saya hanya merasa sedikit pusing. Saya akan jatuh. Saya pikir saya perlu coklat untuk menyembuhkan saya. Petik 2. Terima kasih, aku berhutang budi padamu. Ambil kau tahu saya. Petik 2. Petik 2. Bagaimana kamu tahu menemukan kami di sini? Anda juga tidak akan bisa pergi. Petik 2. Aileen, Jin Seyeon, dan Shin Jonghak berkata masing-masing. Mereka benar-benar memiliki kepribadian yang cukup unik. Dengan senyum masam, aku memberikan coklat pada Aileen. Terima kasih. Nyam. Melihat coklat itu, Aileen memerah dan tersenyum malu-malu. Saya bertanya kepadanya, bagaimana kamu jatuh ke dalam perangkap saat kamu tiba? Ekspresi Aileen berkerut, aku tidak tahu. Saya bertanya-tanya hal yang sama. Saya baru saja teleport ke koordinat yang saya dapatkan dari atasan. Petik 2. Koordinat dari atasan. Saya bisa merasakan di mana masalahnya. Petik 2. Siapa yang datang dengan rencana itu? Pemimpin kita yang berambut membicarakan berbagai hal dengan asosiasi untuk rencana itu. Petik 2. Pemimpin. Yap, namanya Park Han-ho. Anda pernah mendengar tentang dia, bukan? Dia adalah ketua kuil keadilan. Anda seharusnya melihat namanya di buku pelajaran. Petik 2. Saya menyadari siapa pengkhianat itu. Park Han-ho. Namanya disebutkan dalam kisah aslinya dan meskipun dia tidak pernah memainkan peran penting, dia bukan ketua kuil keadilan tanpa bayaran. Dalam daftar potensi yang saya buat untuk mencatat tingkat kekuatan karakter, Park Han-ho berada di Park Han-ho pukul 9.45, pukul 9.45. Skor potensial maksimal. Angka ini sedikit lebih tinggi dari peringkat 9.4 pukul 9.55 yang saya berikan kepada Aileen. Petik 2. Ekspresiku menegang. Melihat ini, 3 lainnya bisa menduga apa yang terjadi. Maksudmu, Park Han-ho mengkhianati kita? Tanya Aileen. Saya mengangguk dengan tenang, jika orang-orang yang melaksanakan rencana itu tidak melakukan kesalahan, maka orang itu yang membentuk rencana yang melakukannya. Tapi Park Han-ho tidak punya motif. Saya mengenalnya dengan baik, dan dia tidak. Aileen menyela Jin Seyeon. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Sekarang aku memikirkannya. Orang tua itu, putrinya meninggal baru-baru ini. Maaf. Aku juga melihat sesuatu. Aileen ingat Park Han-ho berbicara dengan eselon atas asosiasi. Dia berteriak kepada mereka, mengatakan bahwa putrinya membutuhkan otoritas penyembuhan, tetapi eselon atas tidak mengabulkan keinginannya. Park Han-ho memiliki wajah yang menakutkan ketika dia menutup telepon, dan putrinya meninggal sebulan kemudian karena penyakitnya. Dikatakan bahwa orden menusuk kelemahan orang. Putrinya meninggal, jadi, motifnya jelas. Petik 2. Dia bergabung dengan orden untuk menghidupkan orang mati.
Bodoh sekali, komentar Shin Jonghak dengan dingin. Saya tidak setuju dengannya. Ngomong-ngomong, aku memberi mereka tasku, yang penuh dengan makanan. Tetap di sini sampai kita tahu pasti apa yang sedang terjadi. Mungkin berbahaya untuk keluar. Petik 2. Sekarang saya tahu siapa tersangka itu, saya bisa meminta buku kebenaran untuk mengkonfirmasinya. Siapa pengkhianat itu? Pertanyaan yang terlalu luas untuk dikerjakan hanya dengan 5 garis stigma, tetapi, apakah Park Han-ho bergabung dengan Orden? Harus bekerja. Aileen menggerutu sedih, bukannya kita punya pilihan. Tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Petik 2. Tidak apa-apa, saya akan melemahkan penghalang. Petik 2. Tim pembunuhan pertama ditakdirkan untuk gagal. Yang paling penting adalah mencari tahu siapa pengkhianat itu. Melemahkan, bagaimana? Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Untuk saat ini, kita harus menemukan Yi Yonghasi dan Seo Yongjisi. Petik 2. Itu dulu. Gu. Kekuatan sihir berkedip dari kejauhan. Kami dengan cepat bangkit dan menempatkan penjaga kami. Di udara kosong, kekuatan sihir berkumpul bersama dan membentuk portal oval. Segera, seseorang keluar dari situ. Tidak, itu adalah satu orang yang berpegangan pada 2 orang. Orang itu adalah Jin Sahyuk, dan 2 orang di tangannya adalah Seo Yongji dan Yi Yongha. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata kami melebar. Jin Sahyuk mencibir sambil mengangkat Yi Yongha dan Seo Yongji yang setengah mati. Yo. Petik 2 titik petik 2. Kakau bangsat gila, lepaskan mereka. Petik 2. Kamu siapa? Ungkapkan identitasmu. Petik 2. Saya tetap diam, tetapi Aileen dan Jin Seyeon bereaksi keras. Mereka sepertinya siap untuk menyerang Jin Sahyuk kapan saja. Aku akan membunuh mereka jika kamu semakin dekat. Terutama kamu, gadis kerdil. Saya akan membunuh mereka begitu Anda membuka mulut. Petik 2. Tapi Jin Sahyuk menghentikan mereka dengan satu kalimat. Dia membentuk pisau dengan kekuatan sihirnya dan mengarahkannya ke Yi Yongha dan Seo Yongji. Kamu jalang. Siapa yang kamu sebut kurcaci? Aku tidak punya urusan dengan kalian orang bodoh, jadi pergilah. Oi, Kim Ha-jin. Petik 2. Jin Sahyuk memanggilku, dan aku memelototinya dalam diam. Saya menggunakan kekuatan sihir stigma ke tatapan tajam mata 1000 mil saya. Kuek, Jin Sahyuk tersentak. Pada saat yang sama, keringat dingin terbentuk di dahinya. Saya membangkitkan trauma di dalam dirinya. Jika saya melanjutkan sedikit lebih lama, dia mungkin pingsan sendiri. Ah, sial. Apakah dia mencapai pertumbuhan dalam keadaan keberadaannya tanpa saya sadari? Jin Sahyuk melepaskan kekuatan sihirnya dan mengatasi tatapanku. Dasar brengsek, jika kamu tidak ingin mereka berdua mati, hentikan tatapan tajam itu. Itulah yang dikatakan Jin Sahyuk, tapi aku tahu dia bukan tipe yang bisa membunuh sandera. Kemenangan pengecut bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Saya tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, Anda menyandera sekarang. Anda benar-benar mencapai titik terendah. Saya pikir Anda bisa menjadi manusia. Kurasa aku seharusnya membunuhmu saat itu. Petik 2. Segera, pembuluh darah muncul di wajah Jin Sahyuk. Dia menjadi benar-benar marah. Dia memelototiku yang mengejek prinsipnya. Tentu saja, permusuhannya tidak membuatku gemetar. Diam dan datang ke sini sebelum aku membunuh mereka. Kenapa, kamu tidak bisa membunuhku? Petik 2. Diam sebelum aku merobek mulutmu. Yah, baiklah, aku akan pergi jadi cobalah merobeknya. Aku berjalan menghampirinya dengan santai, sambil bersiap untuk mengaktifkan skill unikku setiap saat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ketika hanya 3 langkah tersisa di antara kami, Jin Sahyuk tiba-tiba mengambil sesuatu dari sakunya. Awalnya, saya pikir itu bom. Apa? Takut, saya mengaktifkan takdir. Namun, apa yang dia keluarkan bukanlah bom melainkan kristal yang memancarkan cahaya biru. Mata saya, yang sekarang memiliki fungsi laptop saya, menunjukkan kepada saya deskripsi item tersebut. Sama dengan. Continental Fragment. Anda dapat menggunakan fragmen ini untuk kembali ke masa lalu yang tercatat, Akatrina pada masa tahun Continental 555. Sama dengan. Ah, tunggu, itu. Saya mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Jin Sahyuk menanamkan kekuatan sihirnya ke dalam kristal biru, dan kristal itu meledak. Koang. Kekuatan sihir terkondensasi di dalam kristal mengalir keluar. Aliran besar melanda Jin Sahyuk dan aku, serta semua orang di daerah itu. Ah. Jin Sahyuk membuka matanya. Dia merasa pusing dan agak grogi. Dia menatap langit yang dikenalnya. 2 bulan dan bintang seperti permata diletakkan indah di atas kanvas kosong. Di mana kita? Bukankah itu sudah jelas? Sebuah suara menjawabnya. Karena terkejut, dia terangkat. Seorang pria sedang duduk di rumput. Masa lalu yang direkam. Di dalam kegelapan, matanya yang agak sedih menatap langit. Tahun Continental 555, tanggal 8 Maret. Kim Ha-jin mengalihkan pandangannya kembali. Matanya, yang diwarnai kekuatan sihir, berkilau seperti permata. Sosok Jin Sahyuk memantulkan retina birunya. Ini kerajaanmu. Petik 2.
Kata-katanya langsung mengatur pikiran kacau Jin Sahyuk. Dia terangkat. 2 bulan, bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan es yang tergantung di setiap pohon. Tempat ini tidak diragukan lagi. Petik 2. Akatrina. Jin Sahyuk bergumam linglung. Rumah yang dia ingin kembali. Kenangan saat dia memerintah Plerion ketika rajanya muncul kembali di benaknya. Jika kamu ingat, bangunlah. Kim Ha-jin menghela nafas dan bangkit. Dia benar-benar akrab dengan dunia ini. Apa? Aku berkata, bangun. Dia tampaknya memiliki tujuan dalam pikiran, dan Jin Sahyuk menatapnya dengan intens. Kim Ha-jin, bukan saatnya kau mengungkapkan identitasmu. Diam dan ikuti aku. Apa? Tidak banyak. Kim Ha-jin menggaruk lehernya. Meskipun dia berada pada jarak yang sama dengan kristal yang meledak di tangan Jin Sahyuk, dia bisa bangun lebih awal berkat Orb of Regeneration yang dia simpan di sakunya. Jin Sahyuk masih tak sadarkan diri ketika Kim Ha-jin bangun, dan dia punya waktu 3 jam untuk berpikir sendiri. Petik 2. Kita harus menghapus pencarian. Apa yang kamu bicarakan? Yang kau hancurkan adalah Tower Crystal. Sebelum kami menyelesaikan pencarian, kami tidak bisa keluar dari sini. Petik 2. Kim Ha-jin menatap langit dengan ekspresi gelisah. Di depan matanya tergantung informasi yang agak rumit. Sama dengan. Masalah. Jin Sahyuk dan dunia asal Kim Suho, Akatrina, tidak cukup disebutkan. Perubahan. Sangat memperkuat kekuatan Continental Fragment. Tambahkan episode Akatrina baru untuk mengisi cerita yang terburu-buru. Rewards ditambahkan ke episode baru. Daftar hadiah. Item yang dapat ditemukan dengan maju melalui cerita. 1. Kaca pembesar misterius. 2. Pena ajaib yang maha kuasa. 3. Memurnikan kristal. 4. Kondisi kegagalan, kematian Jin Sahyuk. Sama dengan. Suara Jin Sahyuk memotong pikiran Kim Ha-jin. Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Tapi Kim Ha-jin mengabaikannya. Dia memasuki bidang rumput di sebelah kanannya. Jin Sahyuk mengawasinya dengan kosong. Orang itu. Kim Ha-jin berjalan maju seolah dia tahu kemana dia pergi. Dia tidak bingung. Dia hanya melanjutkan perjalanan seperti sedang berjalan-jalan di taman lingkungannya. Melihat ini, Jin Sahyuk menjadi yakin akan kecurigaannya. Terlepas dari siapa dia sebenarnya, Kim Ha-jin harus dari Plerion. Dengan kata lain, dia harus menjadi miliknya, karena dia adalah Raja Plerion. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresinya menegang. Namun, pemikiran Kim Ha-jin sedikit berbeda. Kitab Kebenaran, Peta Benua Akatrina. Dia telah membuat peta menggunakan Book of Truth. Peta ini lebih dapat dipercaya daripada beberapa peta yang dimiliki Akatrina. Kuhum. Jin Sahyuk mengejar Kim Ha-jin. Keduanya berjalan untuk waktu yang lama tanpa bersuara. Jin Sahyuk menjadi sentimental melihat dunia asalnya dan sedih mengetahui bahwa itu hanya ilusi. Keduanya berjalan melintasi lapangan dalam diam. Kim Ha-jin tidak ragu tentang kemana dia pergi, dan Jin Sahyuk mengikutinya dengan bingung. Petik 2. Ini dia. Segera, mereka menemukan sebuah kastil. Jin Sahyuk berteriak kaget. Istana kerajaan. Kim Ha-jin berhenti dan menatapnya. Segera, dia tersenyum dingin. Istana kerajaan pantatku. Apa? Itu kastil super. Kami jauh dari istana kerajaan. Petik 2. Hah? Jin Sahyuk mengerutkan alisnya dan memandangi kastil sekali lagi. Memang, itu berbeda dari istana kerajaan dalam ingatannya. Itu jauh lebih kecil bahkan sekilas. Petik 2. Kuhum. Jin Sahyuk menutup mulutnya dan mengikuti Kim Ha-jin. Bahunya yang sempit biasanya tampak lebar hari ini untuk beberapa alasan. Jin Sahyuk menghela nafas dalam hati dan merenung, aku benar. Kim Ha-jin adalah warga negara Plerion. Bahkan jika dia bukan Kinspring, dia tidak diragukan lagi salah satu dari orang-orangku. Petik 1. Pada saat itu, Kim Ha-jin berbalik dan menghadap Jin Sahyuk. Jin Sahyuk membeku karena terkejut. Kim Ha-jin berbicara, cepat, idiot. Berhentilah menjadi gangguan. Sangat tidak berguna. Petik 2. Gumam Kim Ha-jin terdengar di hati Jin Sahyuk.